bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku, hanya bersama Tuhan, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia, bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kami yang dulu jauh sekarang menjadi dekat. Kami yang dulu hilang sudah ditemukan kembali. Kami yang dulu telah mati sekarang hidup kembali. Kalau dulu kami hidup bagi dosa, sekarang kami hidup bagi Allah. Kami milik Allah, ditebus oleh darah yang mahal. Dan hidup kami bukannya milik kami lagi, melainkan milik Kristus. Karena harganya sudah lunas dibayar. Terima kasih Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Nama Yesus ditinggikan selalu melalui hidup kami. Karena itulah kesenangan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik, sebentar umat-Mu akan duduk lagi di bawah kaki-Mu. Kau berkata-kata pada kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Kau menjamah setiap hati. Kau memerdekakan setiap hati dan pikiran, supaya kami mengerti setiap kebenaran firman. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati waktu-waktu ini. Ada kebebasan, kelepasan, kesembuhan. Ada zaman Tuhan yang memerdekakan. Di dalam nama Yesus. Dan engkau setan iblis, engkau roh-roh jahat, kami patahkan, kami hancurkan segala pekerjaan-Mu. Kami perintahkan Kau pergi setan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, menyingkir Kau dari hidup kami. Dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus kami. Syukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, semua sehat? Kearahkan perhatiannya ke depan, amin. Hari ini firman Tuhannya saudaraku, supaya kita memilih untuk hidup oleh roh dan bukan hidup dari daging. Amin. Apa firman Tuhannya? Hidup dalam roh, bukan hidup daging. Ya, perhatikan ke depannya. Coba kita buka firman Tuhan dari Galatia pasal 6.
Galatia pasal 6. Dari ayat 7 sampai 8. Dapat? Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3 ayat. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, Ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Haleluya, saudaraku. Kalau misalnya saya jalan-jalan ke ladang saudara, lalu saya melihat di ladang saudara itu banyak jagung, ada hamparan jagung. Saudaraku, saya tidak perlu hadir beberapa bulan yang lalu untuk mengetahui apa yang sudah saudara tabur. Amin. Cukup dengan melihat tuaian, oh banyak jagung di sini. Berarti beberapa bulan yang lalu sudah ditabur benih jagung di sini. Saudara mengerti ini? Jadi saudaraku, apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Entahkah kita menabur dalam kedagingan atau kita menabur di dalam roh, itu pasti akan menuai hasilnya. Amin, saudaraku. Taburan dan tuaian itu tidak bisa berdusta. Haleluya, saudara. Saya di sini bukan untuk bermaksud menyinggung siapapun, tapi saya mau menyampaikan saudaraku supaya saudara memilih untuk hidup di dalam roh. Amin, saudara. Nah, karena ini perjuangan seumur hidup. Ada peperangan antara roh dengan daging kita. Amin. Waktu saudaraku orang belum lahir baru, dia tidak punya pilihan selain tunduk pada dosa. Amin. Saudara mengerti maksud ini? Sebelum orang lahir baru mengenal Tuhan, dia tidak punya pilihan selain tunduk kepada dosa. Kenapa? Dia dilahirkan dengan roh yang berdosa. Dia hamba dosa, tuannya adalah dosa. Dia tidak bisa tidak berkata tidak pada dosa. Belum lagi saudaraku, sifat daging yang ada di dalam tubuhnya. Jadi sudah komplit, amin. Dia tidak bisa berkata tidak pada dosa. Sama seperti saudaraku, anak singa. Anak singa itu binatang buas tidak? Halo? Anak singa itu binatang buas. Kenapa? Dia dilahirkan dari singa yang buas. Dia mewarisi sifat induknya. Jadi semua anak singa itu adalah binatang buas. Begitu juga saudaraku, semua yang lahir dari keturunan Adam membawa sifat dosa. Haleluya. Ya. Tapi puji Tuhan, setelah kita lahir baru, sifat dosa itu hilang. Roh yang berdosa itu hilang. Kita menerima roh yang baru. Itu maka dikatakan saudaraku, kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang sudah berlalu? Roh kita yang membawa sifat berdosa itu. Itu sudah lenyap, kita diberikan roh yang baru. Sekarang kita punya pilihan untuk tunduk pada kebenaran atau tunduk kepada dosa. Kalau dulu kita nggak punya pilihan sama sekali. Mau tidak mau harus tunduk pada dosa. Amin. Tapi melalui kelahiran baru, kita menerima sifat yang baru, roh yang baru. Kita memiliki saudaraku pilihan untuk tunduk pada roh atau tunduk pada daging. Haleluya, saudara. Haleluya. Roh kita roh yang baru, bukan lagi hamba dosa. Tetapi perhatikan, kita masih memiliki keinginan daging di dalam tubuh ini. Saudara mengerti? Kita masih memiliki yang namanya keinginan daging. Apakah Pak setelah saya lahir baru terima Yesus, saya tidak punya lagi keinginan untuk melakukan dosa?
Tidak, itu masih ada. Nanti saudaraku, setelah kita menerima tubuh kemuliaan, setelah kita nanti saudaraku Yesus datang kedua kali, kita diubahkan dalam sejak mata, menerima tubuh yang mulia itu. Amin. Nah, di situ saudaraku, dosa tidak berkuasa lagi. Tidak ada lagi keinginan daging. Tapi sekarang ini masih ada di dalam tubuh kita ini keinginan daging. Amin. Roh kita mau tunduk kepada Allah, tapi daging kita mau tunduk kepada dosa. Saudara mengerti ini? Dulu sebelum lahir baru, tidak ada pilihan selain tunduk pada dosa. Tapi setelah lahir baru, kita menerima roh yang baru, kita bisa memiliki pilihan untuk tunduk pada roh atau tunduk pada dosa. Saudara mengerti ini? Coba kita buka saudara Galatia pasal 5 ayat 17. Dapat? Galatia 5 ayat 17. 1, 2, 3 ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ada keinginan roh, roh kita saudaraku selalu ingin tunduk pada kehendak Allah. Amin. Tapi ada satu hukum yang lain yang didapati pada keinginan daging ini, yang ingin tunduk kepada dosa. Haleluya. Coba kita buka dulu, apa rupanya keinginan daging itu. Ayat 19, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan. Amin. Hendaklah yang bertelinga mendengar. Amin. Haleluya. Haleluya. Perhatikan firman Tuhan. Jangan remehkan firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Perhatikan, saudaraku, di dalam daging kita ini masih ada keinginan untuk bercabul. Roh saudara suka kekudusan. Roh saudara suka kebenaran, suka perkara-perkara dari Tuhan. Amin. Tapi macam kata Paulus berkata, aku mendapati dalam tubuhku ada satu hukum lain yang berjuang melawan rohku. Saat aku ingin melakukan yang baik, bukan yang baik kulakukan. Roma pasal 7 nanti saudara baca. Amin. Terus ada lagi saudaraku, kecemaran, hawa nafsu. Roh kita diciptakan di dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Haleluya saudara. Beda sebelum kita lahir baru. Roh itu dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam dosa. Tapi setelah kita dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Allah saudaraku, kita dilahirkan dalam kekudusan dan kebenaran sesungguhnya. Amin. Roh kita kudus sempurna, tapi daging kita suka bercemar, suka hawa nafsu. Itu ada dalam daging ini. Apakah Pak Pendeta juga memilikinya? Iya. Dia suka terlibat dalam penyembahan berhala, dibesar-besarkan, suka terlibat dalam sihir, perseteruan, perselisihan. Itu makanya anak Tuhan masih ada suka berseteru, berselisih, bermusuhan, sampai tumbuh-tumbuhan. Haleluya. Bahkan di antara pendeta. Atas mengatasi, tinggi meninggi saudara. Itu makanya di antara murid-murid pun terjadi pertengkaran. Apa yang kamu pertengkarkan di jalan, Tuhan bilang, diam orang itu. Rupanya mereka berselisih siapa yang paling besar di antara mereka. Amin.
Nah, Judas sama Yohanes orang bertengkar. Aku yang paling besar. Aku. Begitu cekek-cekekan orang surat. Tapi Tuhan bilang, Tuhan ambil anak-anak. Kalau kamu ingin yang menjadi paling besar, jadi yang paling kecil. Haleluya, saudara. Haleluya. Jadi seperti anak-anak ini. Amin, saudaraku. Iri hati, amarah. Bisakah anak Tuhan iri hati? Bisa kali. Bukan hanya bisa, amin. Bisakah marah? Menyimpan kemarahan? Bisa. Mementingkan diri sendiri? Bisa. Percederaan, saling mencederai satu dengan yang lain. Roh pemecah. Kata Bapak Sianu kok begini, kata Mama Sianu begini. Dipecah tubuh Kristus itu. Makanya Paulus berkata, kalian manusia duniawi. Kalian berkata, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kefas. Ada yang mengatakan aku dari golongan Kristus. Apa Paulus mati untuk kalian? Apa Petrus disalibkan untuk kalian? Kalian kedagingan, betul kata Paulus. Haleluya, saudara. Haleluya. Kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Bisakah anak Tuhan terlibat dalam kemabukan? Bisa. Itu keinginan daging. Daging ini suka mabuk. Amin, saudaraku. Terlibat dalam pesta pora. Roh saudara ingin kekudusan. Roh saudara hidup dalam penyangkalan diri. Amin, saudaraku. Roh saudara kepengen puasa, tapi daging saudara kepengen memuaskan dirinya sendiri. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini selalu terjadi pertentangan di dalam diri kita ini. Amin. Jadi kita harus memilih siapa yang menang, roh saudara atau daging saudara. Haleluya, saudara. Haleluya. Dan firman Tuhan mengatakan, barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kematian, kebinasaan. Amin. Siapa saudara di sini mungkin penuh dengan kemarahan hati, kebencian, dendam? Saudaraku, itu hasil taburan sebenarnya. Dahulu saudara mungkin sudah menabur banyak benih-benih kebencian, benih kemarahan, benih depresi, benih stres. Amin. Lalu sekarang kita menuai panen raya. Saudara tahu kalau sawit, saudaraku, dari ditanam dia sampai menghasilkan buah pasir, itu mungkin sekitar sampai 5 tahun ya. Lalu saudaraku, dari situ dia akan terus menghasilkan selama 20 tahun sampai 25 tahun, dia terus akan berbuah. Itu makanya orang suka nanam sawit. Awal-awalnya yang susah, berikutnya tinggal pupui, tinggal panen aja. Saudara mengerti ini? Begitu juga saudaraku, dulu sudah kita tabur banyak benih-benih yang tidak baik. Kita menabur kemarahan, kita menabur segala hawa nafsu, kecemaran, percabulan, apalagi iri hati, mabukan, pesta pora, penyembahan berhala. Lalu kita bingung sekarang, kok aku gampang kali marah orangnya? Kok aku suka stres orangnya? Kok sikit-sikit pikiranku porno? Itu panen raya, saudara. Haleluya. Jangan sesat, Tuhan bilang. Tuhan tidak memberinya dipermainkan. Apa yang kamu tabur, itu pasti kamu tuai. Haleluya, saudara. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa menabur dalam dagingnya, hasilnya adalah kematian. Contoh, kita saudaraku sikit-sikit misalnya marah, sakit hati. Saudara tahu itu melepaskan kematian dalam tubuh saudara. Nggak heran saudaraku, kenapa kau kena kanker? Kenapa ada tumor? Kenapa kau sakit? Dia nggak mengerti, pikiran kedagingan ini menghasilkan kematian. Haleluya. Penyakit itu adalah tuainnya. Sementara selama ini saudaraku, dia terus memikirkan dendamnya, kekhawatirannya, masalahnya, segala macam. Tabur terus dalam daging, kasih makan daging itu terus. Lalu ada panennya, saudara.
Amin. Prinsip tabur tuai itu nggak bisa apa namanya, nggak bisa ditipu. Haleluya, saudara. Saudara bisa berpura-pura depan orang, tapi kemudian akan nampak hasilnya. Haleluya, saudara. Haleluya. Maka kita tabur raja dalam roh. Amin. Jangan hidup dalam daging. Filipi 3:3. Masih bersemangat. Coba katakan, saya bersemangat. Saya bersemangat. Hurra! Hurra! Haleluya. Saya bukan pendukung Rusia, saya nggak suka perang, saya cinta damai. Biarlah Ukraina dengan Rusia segera berdamai, nggak ada lagi korban, amin. Di mana tadi apa saya bilang tadi? Filipi 3:3 ya? Kenapa? Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan berpegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sorry ya, ini terjemahan bahasa Indonesia, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James dikatakan put no confidence, have no confidence in the flesh. Artinya apa? Tidak menaruh percaya pada daging. Halo, Amin. saudaraku, saya tidak menaruh percaya pada daging saya. Amin. Itu kalau misalnya, itu makanya saudaraku, kalau misalnya ada seorang ibu atau anak gadis minta konseling, Pak, tolonglah saya mau konseling. Saya tidak akan mengkonselingnya, apa namanya, 1 lawan 1. Saudara mengerti? Saya tidak akan mengkonselingnya 1 lawan 1. Kenapa, saudara? Karena itu bisa mengakibatkan ada namanya daya tarik daging. Awalnya rohani, konseling. Lama-lama saudaraku bergeser ke wilayah daging, masuk kepada hawa nafsu, percabulan, kecemaran. Tipis dia bedanya, amin. Awal-awal memang tulus melayani, tapi hati dilicik, saudara. Saudara pasti tahu hati dilicik. Amin. Saudara tahu Roh Kudus akan mengingatkan saudara kalau hati saudara mulai melenceng. Tiba-tiba saudara mulai ada tertarik secara fisik, nggak jumpa sama anak gadis itu, sama ibu itu, dan mulai nggak enak perasaan. Padahal pendeta ya kan? Atau saudaraku, si anak gadis tadi atau si ibu tadi, kalau nggak jumpa sama Pak Pendeta, nggak dilayani Pak Pendeta, mulai ada yang kurang. Awalnya rohani bergeser ke wilayah daging. Itu makanya saya kalau konseling, saya ikutkan istri saya atau dia bawa kawannya. Kenapa? Saya tidak percaya pada daging saya ini. Bisakah pendeta jatuh dalam daging? Siapa bilang tidak bisa? Saya masih tinggal dalam kemah ini, dalam tubuh ini, saudara. Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh celaka ini? Amin. Kalau saya misalnya berkunjung ke rumah seseorang, saudaraku, misalnya yang ada hanya si ibu saja atau anak gadisnya sendiri, saya akan masuk ke rumahnya. Saya tunggu di luar aja. Atau nanti aja lah saya balik. Amin. Satu, saudaraku, saya menjaga ada namanya norma kepantasan, norma kesusilaan. Kan gak pantas saya laki-laki di rumah bersama dengan seorang perempuan yang bukan murid. Haleluya, saudara. Yang bukan istri saya. Apa kata orang nanti? Ini perlu kita
perceraikan. Karena ini baik. Amin. Firman Tuhan mengatakan kamu jangan menjadi batu sandungan. Haleluya, saudara. Haleluya. Ih, Pak Pendeta itu nggak ada pun suaminya, masuk dia ke rumah ibu itu. Tutupnya pula pintu, ngapain dalam itu? Waduh. Mungkin karena banyak nyamuk atau kencang angin ditutup, saudara. Tapi orang sudah berprasangka di luar sana. Kita menjadi batu sandungan bagi orang. Saya nggak menaruh percaya pada diri saya. Apakah pendeta bisa tergoda sama perempuan seksi? Kita jangan naif. Amin. Kalau saya punya anak, saudaraku, nanti sudah misalnya anak saya ganteng-ganteng, amin. Saya percaya banyak anak gadis suka. Nah, nanti mungkin saudaraku kalau sudah mulai di depan, berebut anak gadis duduk di depan, amin. Hai, hai. Tunjukkanlah nampak sungguh-sungguh di depan menyembah ya kan, supaya nampak anak saya nanti. Resiko orang ganteng, amin. Sampai mana saya tadi? Nah, kalau misalnya bilang ya, Pak, ku bonceng dulu pacarku. Gimana kira-kira? Saya kasih? Saya bilang gini, gak bisa nak. Bapak gitu kali, gak percaya Bapak sama aku. Saya akan bilang, aku percaya sama rohmu, rohmu penurut, tunduk pada kehendak aku. Tapi gak percaya dagingmu. I have no confidence in your flesh. So daddy, why? No argument. Haleluya, saudara. Coba kita buka Matius 26 ayat 41. Dapat? 1, 2, 3 ya. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini waktu Tuhan Yesus, saudaraku, mau berdoa di Taman Getsemani. Ayo berjaga-jaga dengan aku, Tuhan bilang. Berdoa 1 jam. Murid-murid tidur. Tuhan bilang, berdoa berjaga-jaga supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Roh penurut, daging lemah. Roh ini kepengen berdoa, tapi daging kepengen tidur. Roh ini suka kekudusan, daging ini suka cemas. Suka berhawa nafsu. Haleluya, saudara. Haleluya. Saya mau mengingatkan semua kita di sini ya. Nah, jangan biasakan bonceng-bonceng istri orang. Saudara sudah orang tua bonceng-bonceng anak gadis orang. Satu hal pun nggak pantas. Haleluya, saudara. Kalau saudara berkata, aku percaya samamu, kau jaga anak gadisku ya. Bukan dengan hikmat saudara mengatakan. Saudara mengerti? Kalian pun anak gadis, jangan apa kali, jangan naik. Ada keinginan daging ini. Haleluya, saudara. Ini seperti magnet, kubu positif dengan negatif. Saling tarik menarik ini, kuat daya tariknya, saudara. Bukan waktu kita sudah lahir baru, daya tarik dosa ini hilang, enggak. Ada di situ. Haleluya. Kami waktu pacaran, saya dengan istri saya pacaran, kami pacaran 5 tahun. Saya bersyukur saudaraku, kami dikelilingi oleh hamba-hamba Tuhan.
Memang mata mereka asal melihat kami gini. Nah, macam mengikuti gimana gerak kami. Amin. Nah, macam dikepoi terus hidup kami. Nah, kalau bilang lagi, dagingan kami, ngomong berdua-dua. Padahal kami di sini ada juga orang-orang di sini. Untuk daging gak enak, saudaraku. Untuk daging ini, apa yang enaknya? Duduk dua-dua nyudut, sambil makan bakso, makan goreng, bikin kopi, teh manis, segala macam, kan begitu. Dunia ini milik berdua. Sendiri saja di dunia ini bersama dengan pasangan tercinta. Tapi nggak macam di pelototi kemana pun nggak bergerak. Tapi saya bersyukur ada orang yang mau peduli terhadap saya. Ada orang yang menjaga saya. Kalau nggak macam pikir ini, saudaraku, apa kali kau urus hidup kami? Tapi saudaraku dia merelakan dirinya untuk dibenci oleh kami. Kan bisanya saya bilang gak suka sama dia, saya benci sama dia. Amin. Ada dulu suatu saudaraku, pembimbing kami secara rohani. Aduh, ibu ini kalau istilahnya ngorek dosa itu macam sampai dalam-dalam kali pun dikorek. Berkali-kali saya dipanggil, saya langganannya itu sudah. Saya selain dulu termasuk troublemaker, pembuat onar, dia seramai. Tapi puji Tuhan jadi hamba Tuhan juga, amin. Kalau dipanggilnya itu, kenapa kau buat begini? Pokoknya sampai dalam-dalam. Itu namanya tidak peduli. Itu namanya tidak mengasihi. Puasa. Waduh. Beri disiplinnya, amin. Tapi memang itu bentukan yang diperlukan untuk jadi hamba Tuhan. Itu membuat kami tetap terjaga berada dalam jalan Tuhan. Macam kata Daud, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Katanya begitu, saudara. Untuk apa tongkat dan gada itu? Kalau domba itu mulai melenceng, pakai tongkat itu dia pakai supaya jalannya tetap lurus. Haleluya, saudara. Haleluya. Dari hati saya yang terdalam, saya kepengen umat Tuhan menikmati berkat Tuhan. Amin. Bersuka cita. Haleluya. Jadi saya melihat masih banyak anak-anak muda di sini. Haleluya, saudara. Haleluya. Kalau misalnya anak saudara main gadget, Android, saudara perlu tahu juga apa yang dilihat. Amin. Jangan biarkan segala macam nanti masuk dalam pikirannya. Nanti mulai nyenggol-nyenggol saudaraku yang lain-lain. Gak percaya bapak sama aku, gak percaya ayah sama aku, gak percaya diri sama aku. Aku percaya sama rohmu, dagingmu aku gak percaya. Perlu berjaga-jaga. Amin, saudaraku. Saudara tahu, Daud gak ada musuh yang bisa bertahan di hadapannya. Puluhan ribu, ratusan ribu, di babaknya semua habis. Sama siapa dia jatuh? Siapa namanya? Yesef. Ada daya tarik perempuan ini, saudara. Dia nggak bisa sekarang ditolak oleh laki-laki. Amin. Saya nggak bisa menjelaskannya, karena Tuhan menciptakan perempuan ini waktu kami sedang tidur. Haleluya. Waktu Adam tidur kan, waktu Tuhan tidur dia ambilnya tulang rusuk. Baru dibentuk. Tahap dibikin tuh nggak ngerti, karena lagi tidur. Amin. Begitu menarik. Itu rahasia Tuhan. Bagi kita berjaga-jaga dalam roh. Haleluya, saudara. Saya pernah melayani, saudara, ngomong-ngomong lah sama waktu KKR waktu itu. Saya bicara sama seorang pria, bapak-bapak umur 60 tahun. Udah ada sebagian ini putih rambutnya. Jadi dari hasil bicara ini saya tahu dia tinggal di pinggir sungai. Saudara tahu kerjanya apa?
Bapak ini sudah lumpuh, tinggal pinggir sungai. Kerjanya ngintip orang mandi. 60 years old. 60 tahun. Bapak ngapain? Kecebur. Itu saudaraku, hawa nafsu itu nggak mengenal batas usia. Selama saudara masih tinggal dalam tubuh ini, itu tetap ada. Daging ini jahat. Kan kita kan lucu dengarnya. Seharusnya kita pikir umur 60 tahun sudah penuh dengan hikmat, kebijaksanaan, penuh dengan petua-petua, teladan. Ini nggak beda dengan umur 17 tahun. Haleluya, malu kita dengar. Kalau kita ngomong bukan petua-petua, nasihat-nasihat hikmat kita dengar, bukan pengajaran yang kita dengar. Bagaimana ngintip orang man? Saudaraku, nggak ada yang kebal. Saya kasihan lihatnya. Nggak mandang usia. Jadi jangan naif, amin saudaraku. Roma 8:6, saya baca. Masih bersemangat saudara. Amin. Dapat? Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau terjemahan bahasa Inggris dikatakan saudaraku, keinginan daging ini carnally minded. Carnally minded. Artinya apa itu Pak? Kok bahasa Inggris saja Pak? Apa-apa lah. Biar nampak orang kita jago, amin. Biar pikir orang kita hebat. Haleluya saudara. Jadi carnally minded ini artinya pikiran yang tertuju hanya kepada perkara-perkara badani, jasmani, atau yang kelihatan saja. Haleluya saudara. Pikiran kedagingan itu enggak selalu berpikir najis. Amin. Memang kalau berpikir najis itu pasti kedagingan. Enggak selalu mengenai marah-marah, sakit hati, roh pemecah, kemanggukan, pesta pora. Itu memang kedagingan, tapi nggak selalu seperti itu. Saudara mengerti ini? Apa yang dimaksud carnally minded ini? Kita hanya fokus kepada apa yang kita lihat. Amin, saudara. Perhatikan ya contohnya. Kita sakit. Lalu saudaraku, kita anak Tuhan yang sudah penuh Roh Kudus. Tapi karena kita, saudaraku, pikiran kita kedagingan, hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat lahiriah, yang nampak saja. Amin. Contoh bagaimana Pak? Macam mana lah kalian bilang aku sembuh ini? Aku masih merasakan sakit di tubuh. Telingaku masih panas, mataku merah. Sekujur tubuhku mengatakan aku sakit. Aku lihat pun aku masih sakit. Padahal di dalam rohnya yang sudah lahir baru, dia memiliki kuasa kebangkitan Tuhan. Amin saudaraku. Coba kita buka Efesus 1 dulu. Efesus 1 dari ayat 18 sampai 21. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya,
betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Perhatikan, di dalam kita ini ada kuasa yang begitu hebat. Haleluya, saudara. Kalau kitab Amplified, bahasa Inggris Amplified mengatakan, di dalam kita ini ada kuasa yang tidak terbatas, immeasurable, unlimited power, kuasa yang tidak terukur, kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang sangat hebat bekerja di dalam roh kita ini. Kuasa apa itu, Pak? Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kuasa yang mengalahkan kematian. Dan bukan itu, bukan hanya itu aja, kuasa yang mendudukkan Kristus di sebelah kanan tahta Allah, jauh lebih tinggi dari segala penguasa, kerajaan, nama yang dapat disebut. Haleluya, saudara. Anak Tuhan itu tadi punya kuasa yang tidak terbatas, tidak terukur, kuasa yang sangat hebat. Tapi di mana itu? Di dalam rohnya. Tapi karena dia hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat jasmani, yang kelihatan saja, maka saudaraku, kuasa tadi gak bermanifestasi dalam hidupnya. Yang sakit tetap sakit. Kenapa? Fokus kepada hal-hal yang bersifat jasmani saja, kelihatan saja. Amin. Anak Tuhan tadi, saudaraku, terus hidup dalam kedagingan, terus sakit hati, terus marah, terus dendam, terus benci. Saudara mengerti? Padahal di dalam rohnya yang sudah lahir baru, dia sudah memiliki kasih Kristus. Kenapa? Karena hanya fokus kepada apa yang kelihatan. Saya tanya saudara, kalau saudara terus melihat kepada apa yang kelihatan ini, bangkit gak iman saudara? Hah? Apa yang saudara lihat? Situasi tak berpengharapan. Maka saudara jangan hanya fokus kepada apa yang kelihatan ini. Amin, saudaraku. Jadi kalau hanya saudara fokus pada apa yang kelihatan ini, saudaraku, hasilnya adalah kematian. Haleluya. Termasuk apa itu? Kalau saudara lebih menyadari apa kata orang dibanding apa kata Tuhan, itu artinya saudara lebih sadar apa yang kelihatan daripada apa yang tidak kelihatan. Halo, mengerti? Amin. Itu pikiran kedagingan. Perasaan orang kita pikirkan, perasaan Tuhan tidak kita pikirkan. Itu kedagingan. Karena apa? Kita bukan melihat kepada apa yang tidak kelihatan, kita hanya melihat apa yang kelihatan. Coba perhatikan 2 Korintus 5:7. Haleluya. Arahkan perhatian saudara pada firman Tuhan. Amin. Dapat? 2 Korintus 5:7. 1, 2, 3 ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ada lagi Paulus mengatakan, sebab apa yang kelihatan itu adalah sementara, apa yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Amin, saudaraku. Halo. Hidup kami karena percaya, bukan karena melihat. Bukan karena hanya melihat kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Percaya apa artinya? Dia percaya, dia melihat kepada hal yang tidak kelihatan. Perhatikan saudaraku. Saya, ya walaupun gak selalu, saya lebih sadar apa kata Tuhan daripada apa kata manusia. Amin.
Saya bukan hanya memikirkan apa kata manusia, saya juga memikirkan perasaan Tuhan. Saya bukan hanya melihat apa yang kelihatan, saya melihat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Amin. Apa saudara pikir Tuhan gak bisa berduka? Bisa. Tuhan Yesus pernah menangisi kota Yerusalem. Oh Yerusalem, Yerusalem, betapa inginnya aku mengumpulkan engkau di bawah kepak sayapku, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Tapi kau menolak aku, Tuhan bilang. Haleluya, saudara. Haleluya. Tuhan bisa berduka. Karena mengapa saya tahankan apa cemoohan manusia, saudaraku? Karena itu tadi, saya melihat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Saya bukan hanya melihat kepada apa yang kelihatan. Haleluya, saudara. Kalau saya melihat pada apa yang kelihatan, itu pikiran kedagingan. Amin. Oke, saudara pernah dengar cerita mengenai anjing putih dengan anjing hitam? Hah? Siapa yang suka melihara anjing? Coba angkat tangan. Jempol kakinya juga sekali. Oke. Jadi saudaraku, ada seorang praktisi perjudian. Nah, ada praktisi perjudian, amin. Dia punya 2 ekor anjing. Jadi dibikinnya akan digelar pertandingan antara anjing hitam dengan anjing putih. Jadi saudaraku, masing-masing orang pasang taruhan. Amin. Nah, jadi waktu dilihatnya saudaraku, pasar taruhan memenangkan anjing yang putih. Saudara tahu apa dibuatnya? Anjing yang putih nggak dikasihnya makan. Anjing yang hitam kasihnya banyak makan. Jadi waktu diadu saudaraku, anjing mana yang menang? Anjing hitam. Oke, laga berikutnya dibikin lagi, akan terjadi pertarungan. Dia lagi pasar taruhan. Oh, orang karena dulu anjing hitam pertama menang, maka orang banyak memasang taruhan di anjing hitam. Amin. Lalu saudaraku, apa yang dibuatnya? Anjing hitam tak dikasih makan. Anjing putih dikasih makan, kasih vitamin. Lalu hari H pertarungan, menang anjing putih. Saudara mengerti? Ini sama dengan pertarungan antara roh dengan daging. Amin. Mau yang mana yang menang, tergantung yang mana yang saudara kasih makan paling banyak. Mau saudara daging saudara berkuasa, ya kasih makanlah daging saudara banyak-banyak. Amin. Ikut pesta pora saudaraku, ikut apa lagi? Kemabukan, kenajisan, percabulan segala macam. Kasih makan, puaskan daging itu terus. Lihat video-video porno segala macam saudara. Demikian juga sebaliknya, kalau saudara mau roh saudara yang menang, kasih makan roh saudara. Macam mana cara saya ngasih makan roh saya? Iman saudara harus dikasih makan. Amin saudara. Iman harus dikasih makan, ketidakpercayaan pun bisa juga dikasih makan. Bagaimana Pak cara saya memberi makan ketidakpercayaan? Ya, bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya. Amin. Fokus kepada hal yang lahiriah, nggak peduli perkara-perkara dari Tuhan. Lalu bagaimana cara saya Pak memberi makan iman saya? Puasa. Amin. Baca Alkitab saudara, mulai berdoa senantiasa. Haleluya saudara. Saya percaya puasa ini bukan hanya puasa makan, puasa gadget, puasa HP, puasa TV, puasa berbicara. Tapi kita bukan seperti orang Buddha, aneh, tak bisa. Saudara mengerti? Karena banyak kali saudaraku orang udah kecanduan sama gadget ini. Dah, HP itu yang ngatur dia. Ditarik dengan kuat.
Saudara tahu ada pernah saudaraku di satu sekolah pendidikan keagamaan, ada 2 orang murid membunuh 1 orang gurunya. Tahu kenapa? Sang guru merampas Android orang itu, kedua anak itu. Nggak dikasih balik, dibunuhnya gurunya. Itu bukan main-main, saudara. Saking kuatnya kedagingan. Amin. Itu taburan sejak lama. Saudara dimakan terus daging saudara dengan gadget ini. Jadi saudaraku waktu diambil, daging saudara menjerit. Sama seperti daging ini, amin saudaraku. Kalau biasa kita makan sepuasnya. Lalu saudaraku tiba-tiba disuruh puasa, daging ini menjerit. Perhatikan, suatu saat kelak apa yang saudara tabur itu pasti akan saudara tuai. Kita nggak bisa bermain-main. Dengarkan saya. Tidak bisa seseorang selama ini nggak pernah hidup di dalam iman, hidup dengan iman, tiba-tiba ketika terjadi suatu krisis dalam hidupnya, tiba-tiba dia bisa hidup dengan iman. Selama ini main-main, terus main dengan daging, menabur dalam daging, nggak peduli perkara dari Tuhan. Tiba-tiba saudaraku terjadi masalah, persoalan, sakit dalam hidupnya. Nggak bisa dari nggak peduli perkara dari Tuhan, tiba-tiba hidup dengan iman. Nggak seperti itu caranya. Haleluya saudara. Perhatikan saya, perhatikan. Walaupun saudara nggak suka, saudara dengar, amin. Karena kebanyakan saudaraku apa yang nggak kita suka dengar itu yang menyelamatkan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Apa tiba-tiba saudaraku Daud dari menggembalakan kambing domba muncul depan Goliat? Siapa? Hah? Tada! Ada saudara? Ada. Praktekannya Megeri, mawasit apalah segala macam, tendangan memutar. Enggak ada itu saudara. Sebelumnya Tuhan sudah melatih dia, mengalahkan singa, mengalahkan beruang. Itu makanya ketika menghadapi Goliat apa katanya? Ku bereskan itu. Gampang. Terjemahan firman Allah itu. Aku yang ku bereskan. Aku biasa membalakan kambing domba ayahnya. Kalau datang beruang datang, singa datang, ku kejar beruang itu. Saudaraku, ngejar beruang. Dikejarnya beruang sama singa itu. Amin. Akibat pukulan saya. Tuhan sudah melatih Daud hidup dengan iman sebelumnya. Maka ketika menghadapi Goliat dia siap. Ketika datang raksasa dia siap, tidak terkejut. Amin. Amin. Saudara pun demikian. Amin. Latih iman saudara dari perkara-perkara kecil. Amin. Supaya ketika perkara besar datang, saudara siap. Amin. Nggak bisa saudaraku. Saudara tiba-tiba nggak pernah mengangkat nggak pernah lari 1 kilo, tiba-tiba lari maraton. Hah? 1 kilo pun saudara lari udah macam mau terbalik jantung saudara. Lalu diajak lari maraton. Bisa disong marah dia. Mondi. Ini lo dibakar. Haleluya saudara. Haleluya. Saya katakan pada saudara, hidup dengan iman itu hidup yang menyenangkan Tuhan. Amin. Bukan tangisan, bukan teriakan. Haleluya. Haleluya. Hidup dengan iman, sebab tanpa iman tidak mungkin seseorang menyenangkan Tuhan. Haleluya. Perkara apa yang paling kecil dalam mempercayai Tuhan? Hepeng do mengatur negara. Firman Tuhan mengatakan kalau kau setia perkara kecil, kau juga setia dalam perkara besar. Kita kan sudah belajar saudara.
Mempercayai Tuhan dalam hal keuangan itu langkah iman paling kecil. Halo? Amin. Masih nggak pelajaran itu? Masih. Atau perlu kita bahas lagi di sini? Itu langkah iman paling kecil, mempercayai Tuhan dalam hal keuangan. Saudara nggak bisa angkat beban 100 kilo, nggak pernah angkat beban 5 kilo, tiba-tiba angkat beban 100 kilo. Enggak. Dimulai dari angkat beban kecil dulu. Amin, saudara. Amin. Baru siap itu, udah terbentuk otot saudara, saudara siap untuk beban 100 kilo. Proses Tuhan seperti itu. Perkara kecil datang perkara besar. Haleluya. Mempercayai Tuhan dalam hal keuangan itulah langkah iman paling kecil. Halo. Haleluya. Saya mengasihi saudara, saya menyampaikan kehendak Tuhan atas hidup saudara. Amin, saudaraku. Amin. Jangan menabur dalam daging. Tadi katakan 2 Korintus 5 ayat 7 apa tadi? Sebab orang benar hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita belajar tadi carnal mind, pikiran kedagingan, hidup hanya melihat kepada apa yang kelihatan. Haleluya, saudara. Haleluya. Percaya artinya apa? Melihat kepada apa yang tidak kelihatan. Kita lihat keadaan situasi. Cemana aku memberi ini? Untuk kami aja pun susah. Itu penglihatan. Haleluya, saudara. Haleluya. Itu penglihatan. Orang benar hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Saudara nggak mungkin naik, saudaraku, dari sini langsung terbang ke lantai 2. Ada tangga pertama. Apa itu? Itu langkah iman paling kecil. Amin. Amin. Aku percaya Tuhan penyembuhku, tapi aku tidak percaya Tuhan adalah sebagai sumber berkatku. Cemana kira-kira? Hah? Oh, haleluya Tuhan, aku percaya Kau sumber berkatku. Dalam nama Yesus. Lalu dalam hal keuangan kita nggak percaya Tuhan. Kita lebih percaya kita sebagai penyedia kebutuhan kita. Cemana kira-kira? Itu namanya mendua hati. Kalau percaya Tuhan, ya percaya Tuhan dengan segala hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ingat, mempercayai Tuhan dalam hal keuangan itu langkah iman paling kecil. Itu awal mulanya. Dari situ titik tolaknya. Amin. Setelah mempercayai Tuhan dalam hal keuangan, baru kita bisa mempercayai Tuhan dalam hal-hal yang lain. Amin. Bukan sebaliknya. Haleluya, saudara. Haleluya. Tabur dalam roh, saudara. Jangan tabur dalam daging. Jangan tabur ketidakpercayaan. Jangan tabur kekhawatiran. Perhatikan cara kita memberi. Kalau makan bakso, saudaraku, atau sorry lah ya, kalau kita ke dokter, susah nggak kita rasa mengeluarkan uang? Tidak. Berutang pun kita mau ya. Kenapa sama Tuhan nggak seperti itu sekarang? Tidak kelihatan. Tuhan nggak perawat itu nampak. Tuhan bilang, kulalukan belalang pelahap daripadamu. Uji aku. Amin. Apa belalang pelahap itu? Supaya tidak dihabisinya hasil anggurmu. Tidak dihabisinya tanamanmu. Saudaraku, dari segala jenis ada namanya belalang pelompat, ada belalang pindahan, ada belalang pelahap. Saya nggak tahu lah belalang apa lagi. Yang paling ganas belalang pelahap. Kalau gandum itu, saudaraku, sama batang-batangnya dimakannya. Padi
Bukan hanya apanya itu dimakan ya, benihnya, apa namanya? Butirnya itu. Sama batang-batangnya pun dikeratnya semua. Ganas itu saudara. Kalau udah lewat dia udah kosong lah tempat itu. Makan bakso nanti gampang kita keluar. Ini Tuhan kok susah banget. Haleluya saudara. Haleluya. Tabur dalam roh, jangan tabur dalam daging. Amin. Tabur dalam iman. Beri makan iman saudara. Jangan biarkan daging saudara yang merajalela. Amin. Biarkan daging saudara kelaparan. Amin. 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 Jangan kasih dia gadget, jangan nonton TV saudara. Jangan kasih dia makan. Kasih makan iman saudara, gemuk-gemuk. Firman Tuhan, berdoa, puasa saudara. Fokus pada perkara-perkara dari Tuhan. Amin. Amin. Biarkan daging ini kelaparan. Biarkan ketidakpercayaan tidak dapat makanan. Biar iman saudara gemuk. Amin. Jadi waktu roh dengan daging tempur saudaraku macam anjing tadi. Hau katanya. Ditelannya aja daging itu aja. Roh yang berkuasa. Saudara mengerti sejauh ini? Amin. Terus berjaga-jaga. Berdoalah dan berjaga-jaga supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Jangan hanya fokus pada apa yang kelihatan. Satu lagi. Sedikit lagi. 5 menit lagi bisa? Bisa. Jangan tunggu berubah setelah krisis terjadi. Apalagi nih Pak, contohnya ada saudaraku, saya tahu orang merokok itu 2-3 bungkus satu hari. Asal dikasih tahu saudaraku macam mau marah dia sama kita, amin. Lalu kemudian divonis dokter sakit jantung Bapak. Umur Bapak tinggal 6 bulan lagi. Bapak harus berhenti, satu-satunya pilihan harus berhenti. Bisanya berhenti, tapi tunggu sakit jantung dulu. Waktu masih sehat jantung ini, basbus, daging terus dikasih makan, daging terus. Minum juga saudaraku, minum apa namanya? Minum tua, minum alkohol, basbus. Minum alkohol, minum apa namanya? Minum alkohol mati, nggak minum alkohol pun mati. Nah, jadi marilah kita minum sampai mati. Itu slogan kalian ya. Terus minum, basbus, tabur terus dalam daging. Tadi kena lever, badan kurus, perut besar. Nah, di situ baru berhenti. Bisa juga rupanya. Amin saudara. Nah, disitulah setelah terjadi krisis tadi, mulai berseru-seru sama Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan. Miliki hati yang lemah lembut. Amin. Amin saudara. Amin. Jangan tunggu terjadi krisis dulu, baru kita bertobat. Juga makanan yang saudara makan, saudara cek. Jangan asal lihat makanan saudara panggil, bubur, bakso, cilok. Awasi yang dimakan anak-anak saudara. Kadang saudaraku karena keinginan daging tadi, memuaskan kedagingan, makan sana, makan sini. Makanan gak sehat pun dimakan.